Dalam sejarah Islam, nama Nabi Khidir seringkali muncul sebagai sosok yang sangat misterius. Namun, yang jarang diperbincangkan adalah keberadaan istri beliau. Ada kisah menarik. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum pada sebuah kuburan. Karena penasaran, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah yang di kemudian hari dikenal sebagai istri dari Nabi Khidir." Dan disinilah hal mengejutkan terjadi. Lalu, apakah penyebab kuburan tersebut menjadi sangat harum hingga Nabi penasaran dengan kuburan ini? Dan siapakah sebenarnya istri Nabi Khidir? Simak terus video ini karena kisah istri dari Nabi Khidir jarang sekali diceritakan. Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, nama Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Balya bin Malkan bin Falah bin Abir bin Shalah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ia adalah seorang anak raja. Dia memutuskan melepaskan singgasananya demi menjadi hamba Allah. Nabi Khidir terlahir sebagai seorang pangeran. Ia sebenarnya sudah mendapatkan semua kemewahan dunia yang diinginkannya. Karena Nabi Khidir tidak ingin melanjutkan tahta ayahnya, akhirnya ayahnya berinisiatif untuk menjodohkan Nabi Khidir dengan seorang wanita, dengan harapan mereka akan memiliki keturunan yang kelak menjadi pewaris tahta kerajaan. Namun, setelah dinikahkan oleh ayahnya, Nabi Khidir enggan menggauli perempuan itu. Hingga suatu hari, ia memberikan dua pilihan kepada istrinya. "Apakah engkau ingin kita bercerai atau tetap tinggal bersamaku, namun kita jalani hidup masing-masing dan engkau bebas beribadah kepada Allah dengan syarat semua ini dirahasiakan?" Kemudian, perempuan itu memilih untuk tetap tinggal bersama Nabi Khidir. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda, anakku pun juga masih muda. Namun, kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu, perempuan itu pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan perempuan tersebut. Dan anak raja pun menceraikannya. Dan perempuan tersebut bernama Masyitoh. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Setelah diceraikan, Masyitoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Hingga pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut Bismillah dalam bahasa Mesir kuno. Lantas Masyitoh keheranan, dari mana pria itu mengetahui nama Allah itu? Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Mereka hidup sederhana di pinggiran kota. Namun, setelah beberapa lama, Siti Masyitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya. Dia sebagai pekerja di istana Fir'aun. Kemudian, di suatu hari putri Fir'aun sedang duduk di depan cermin dan Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Mereka berbincang ringan, penuh keakraban, hingga tanpa disadari, sisir di tangan Masyitoh terjatuh. Secara refleks, Masyitoh mengucapkan kalimat tasbih. Ucapan itu terdengar oleh sang putri dan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar. Sang putri merasa heran dengan ucapan tersebut. Ia tidak memahami siapa yang dimaksud, karena selama ini ia meyakini bahwa ayahnya adalah satu-satunya Tuhan. Dalam keadaan yang penuh tekanan, Masyitoh akhirnya menjelaskan bahwa Tuhan yang ia maksud adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Perkataan itu menjadi sesuatu yang berbahaya, karena di istana Fir'aun mengakui selain Fir'aun sebagai Tuhan adalah sebuah pelanggaran besar. Meski sempat berusaha menutupi pembicaraan itu, namun kejadian tersebut akhirnya sampai ke telinga Fir'aun. Di balai istana,
Fir'aun sedang berbincang dengan para punggawa dan pendetanya, membahas pembangunan dan kekuasaan yang ia miliki. Di tengah suasana itu, sang putri datang dan menyampaikan apa yang ia dengar. Mendengar hal tersebut, Fir'aun sangat murka. Ia tidak terima ada seseorang di istananya yang menyembah Tuhan selain dirinya. Tanpa menunggu lama, ia memerintahkan agar Masyitoh segera ditangkap. Para pengawal pun bergerak cepat. Masyitoh ditangkap dan diseret dengan paksa. Hanya dirinya, keluarganya pun ikut dibawa. Di rumah yang sederhana di pinggiran kota, anak-anak Masyitoh yang sedang bermain bersama ayah mereka mendadak dikejutkan oleh kedatangan para pengawal. Mereka tidak diberi kesempatan untuk memahami apa yang terjadi. Tangisan pun pecah saat mereka dipaksa ikut dibawa ke istana. Di ruang pengadilan, Masyitoh dihadapkan kepada Fir'aun. Dalam keadaan terikat dan penuh tekanan, ia dipaksa untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun, meskipun dihadapkan pada ancaman besar, Masyitoh tetap teguh pada keimanannya. Ia tidak bergeming dan tetap meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Akhirnya, Haman memerintahkan pengawal-pengawalnya menyediakan kuali yang besar. Haman akan merebus Masyitah serta keluarganya yang terdiri dari suami dan 4 orang anak, termasuk seorang bayi yang masih kecil. Masyitah dan keluarganya melihat air di dalam kuali besar yang dimasak sampai mendidih, namun sedikit pun tidak menggoyang keyakinan mereka kepada Allah. Sebelum dilempar ke dalam kuali tersebut, Masyitah sekeluarga telah ditanya oleh Haman. Kalau ingin selamat, mereka harus menyembah Fir'aun sebagai Tuhan atau masuk ke dalam kuali. Dengan tegas Masyitah dan keluarganya berkata, "Kami akan terus beriman kepada Allah, sekalipun harus terjun ke dalam kuali yang berisi air mendidih ini." Maka Haman pun memaksa satu persatu keluarga Masyitah terjun ke kuali tersebut dengan sombong dan ketawa, terbahak-bahak sambil menyindir dan menghina mereka. Suami Masyitah dilempar pertama kali dan diikuti dengan anak-anaknya. Masyitah melihat sendiri bagaimana suami dan anak-anaknya dimasukkan dalam kuali berisi air mendidih tersebut. Akhirnya tinggal Masyitah bersama bayi yang sedang digendongnya. Di waktu itulah syaitan berbisik ke telinga Masyitah, apakah dia tidak merasa kasihan pada bayi yang digendongnya yang tidak tahu apa-apa. Awalnya Masyitah merasa ragu dengan bisikan tersebut. Saat itu juga, dengan kuasa dan kehendak Allah, tiba-tiba anak yang masih kecil itu berbicara. Berkata kepada Masyitah, ibunya, "Wahai ibu, marilah kita menyusul ayah. Sesungguhnya syurga sedang menanti kita." Mendengar ucapan anaknya itu, Masyitah dengan rasa kehambaan kepada Allah melompatkan diri dan anaknya yang masih sangat kecil ke dalam kuali yang berisi air mendidih itu. Maka meninggallah Masyitah bersama keluarganya demi mempertahankan akidah dan keimanan mereka. Kemudian ada kisah yang menarik saat Nabi sedang Isra Miraj. Pada saat di perjalanan Rasulullah mencium aroma yang sangat harum. Rasulullah penasaran akan aroma harum ini. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril tentang asal dari bau harum tersebut. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, dari manakah asal aroma harum ini?" Jibril menjawab, "Itu adalah aroma dari makam seorang wanita solehah bernama Siti Masyitoh. Ia bersama anak-anaknya wafat karena mempertahankan keimanan mereka kepada Allah." Demikianlah kisah seorang wanita sederhana yang mungkin tidak dikenal oleh manusia di zamannya, namun dikenal oleh langit. Ia bukan seorang ratu, bukan pula wanita terpandang, namun keteguhan imannya membuat namanya abadi hingga hari ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga iman dan tetap teguh di jalan Allah. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain agar semakin banyak yang terinspirasi.